2022 World Cup and defending champion of Asian Cup. Saudi Arabia. Saudi Arabia, one of the powerhouse in Asian football, FIFA ranking 58, and the host of Asian Cup. Drawing group untuk babak ronde 4 sudah selesai digelar, dan kita sama-sama tahu Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Sebenarnya jika dibandingkan Qatar dan UAE, menurut The Entertainment TV rasanya tidak terlalu berbeda signifikan. Kecuali untuk Qatar, rasanya mending satu grup dengan Arab Saudi deh, karena non teknis dari Qatar lebih menakutkan. Dan seperti banyak kata orang, bahwa semua tim yang ada di babak ronde 4 ini memiliki kualitas yang mirip-mirip. Jadi nanti di babak ronde 4 pastinya akan berjalan sangat ketat dan seru. Sekitar 180 menit lebih sedikit akan dapat menentukan nasib timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026 atau tidak. Dan sudah pasti sekarang di pikiran kalian, apakah timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026 atau tidak? Dan apakah timnas Indonesia harus bersaing di babak ronde 5 untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Sebelum menjawab itu, kita lihat dulu kondisi timnas Indonesia sekarang. Kita tahu Oleh Romani dikabarkan kecil kemungkinan untuk bisa bermain di babak ronde 4 karena cedera yang dialami di Piala Presiden 2025. Lalu masih belum tahu skuad yang dibawa nanti apakah ada yang cedera atau tidak. Jadi masih terlalu dini sebenarnya untuk dinilai. Tapi jika kita asumsikan hanya Oleh Romani yang absen, maka bisa dibilang timnas Indonesia sangat bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Mengapa? Ya jawabannya sangat simpel, karena kita punya kualitas. Ditambah lagi rencana timnas Indonesia akan naturalisasi sekitar 2-3 pemain di lini depan, dan yang sudah pasti adalah Mauro Silstra. Jadi skuad timnas Indonesia bisa lebih lengkap lagi meskipun Oleh Romani absen nanti. Jadi dari lini belakang, tengah, depan, timnas Indonesia benar-benar memiliki komposisi pemain yang berkualitas. Lalu jika kita melihat calon lawan nanti yaitu Arab Saudi dan Irak, rasanya kita tidak kalah kualitas sekarang. Kita tidak pernah kalah dari Arab Saudi pada ronde 3. Lalu kita tidak pernah menang dari Irak pada ronde 2. Tapi semua ini tidak bisa menjadi tolok ukur karena timnas Indonesia sekarang memiliki kedalaman skuad yang jauh berbeda dari waktu melawan Arab dan Irak. Meski pertandingan akan dilaksanakan di Arab Saudi yang dimana merupakan kandang Arab, tetap saja kita harusnya mampu meraih hasil positif. Dan sudah pasti pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak akan berjalan sangat ketat dan susah karena masing-masing tim pasti akan bermain berhati-hati, mengingat babak ronde 4 ini adalah babak yang paling mungkin untuk membawa masing-masing tim untuk bisa bermain di Piala Dunia 2026. Jadi intinya timnas Indonesia sangat bisa untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di babak ronde 4 nanti. Dan permasalahan sesungguhnya adalah di hal non teknis alias di belakang lapangan. Di antara Indonesia, Arab dan Irak, tim yang paling langganan masuk Piala Dunia adalah Arab. Jadi mungkinkah Arab tidak mendapat keuntungan dari babak ronde 4 nanti? Dan mungkinkah AFC tega membiarkan Arab tidak lolos pada babak ronde 4 nanti? Ya kita lihat aja nanti. The noise level rises even further inside the Al Thumama Stadium. Ya harusnya akan lebih susah dan kecil peluangnya untuk timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 melalui babak ronde 5. Kalau misalnya amit-amit Indonesia berada di peringkat kedua di grup B babak ronde 4 nanti, Indonesia akan diadu dengan tim peringkat kedua di grup A. Pertandingan akan dijalankan sebanyak 2 leg dengan format home away untuk merebutkan satu tiket lolos ke babak playoff antar konfederasi. Dan harusnya calon lawannya antara Qatar dan UAE nantinya. Setelah lolos babak ronde 5, Indonesia harus berjuang lagi di babak playoff antar konfederasi seperti Federasi CONCACAF yang merupakan negara dari Amerika Utara dan Tengah, lalu setelah itu melawan Federasi CAF yang merupakan negara dari Afrika. Sejak skrip ini ditulis, pertandingan babak ronde 3 di Federasi CONCACAF belum dilaksanakan, sehingga tim dari Federasi CONCACAF yang mungkin bertemu dengan Indonesia nantinya seperti salah satunya adalah Panama, El Salvador, Jamaika, Curacao, Costa Rica, Honduras, dan lain-lain. Lalu untuk Federasi CAF, salah satunya seperti Gabon, Libya, Senegal, Namibia, Ghana, dan lain-lain. Cukup ngeri-ngeri juga ya kalau dilihat dari calon lawan
Indonesia di babak ronde 5 nanti. Sedikit informasi, gaya bermain dari pemain-pemain Amerika Utara dan Tengah itu di fundamentalnya sangat bagus dan bisa dibilang bersaing ketat dengan pemain-pemain di Eropa, walaupun masih menang Eropa kalau dibandingin. Kalau dari Afrika, ciri khas bermainnya itu kuat dari fisik dan staminanya. Selain itu pemainnya juga cepat-cepat. Jadi kalau di babak ronde 5 nanti, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa menang dan lolos ke Piala Dunia 2026. Namun akan lebih susah jika dibandingkan dengan babak ronde 4. Baik dari segi musuhnya, tingkat letihnya dari para pemain timnas Indonesia. Karena terus berjuang bisa-bisa sampai Maret 2026 kalau lolos melalui babak ronde 5 nanti. Ya, intinya semua bisa saja terjadi dan kita sebagai fans harus mensupport penuh semua stakeholder dari timnas Indonesia. Tidak ada yang mustahil. Tapi juga jangan lagi kita ngomong pecat Coach Patrick Kluivert, ganti Coach Patrick Kluivert untuk sekarang. Kenapa? Karena nggak ada gunanya. Kalau kasih kritik dan mengingatkan tim kepelatihan Coach PK itu baru ada gunanya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mendukung sepenuhnya timnas Indonesia. Bukannya gue membela tim kepelatihan Coach Patrick Kluivert, tapi lebih ke ya masa sih tim kepelatihan Coach Patrick Kluivert dengan tambahan-tambahan yang sangat lengkap ini yang sama-sama dari Belanda akan dipecat begitu saja. Kalau kalian lihat lebih kritis lagi, tujuan PSSI merekrut banyak orang-orang top-top dari Belanda ini adalah ya jelas membentuk filosofi yang seragam di sepak bola Indonesia. Dan keputusan ini sebenarnya sah dan benar-benar saja, malah bagus. Karena itu artinya PSSI punya target yang serius dan goals yang jelas untuk kedepannya. Jadi ya kita harus tetap dukung dan kasih kesempatan untuk tim kepelatihan Coach Patrick Kluivert untuk menjalankan tugasnya selama kontraknya yaitu 2 tahun. Tapi yang perlu kita pertanyakan jika timnas Indonesia tidak lolos ke Piala Dunia 2026 adalah kenapa harus cepat-cepat memecat pelatih Coach STY? Kenapa harus terburu-buru jika hasilnya sama-sama tidak lolos ke Piala Dunia 2026? Untuk meningkatin peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, ya kita lihat nanti di babak ronde 4. Di babak ronde 4 lah yang akan menjawab semua ini.